Nunca vi na capa, essa eu nunca vi na capa. Nunca vi na capa, essa eu nunca vi na capa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan sedikit menceritakan pengalaman horor saya ya. Jadi saya juga punya pengalaman horor di Gunung Guntur, tepatnya di Garut, Jawa Barat. Jadi ketika itu saya masih berada di pondok. Kita bertiga merencanakan pendakian ke Gunung Guntur, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2019. Nah, jadi ketika itu waktu hari Jumat, kita izin ke kantor keamanan untuk pulang ke rumah masing-masing. Nah, ketika hari Sabtu, kalau gak salah itu malam hari Sabtu, itu jam 10 malam, kita udah berkumpul di terminal Rawabango, Cianjur. Jadi tanggal 17 Agustusnya itu hari Sabtu. Jadi pas malam Sabtunya kita udah berangkat ke Gunung Guntur. Kita sampai di sana itu di base camp itu via Citiis ya, sekitar pukul 3 subuh. Jadi ketika kita sampai di sana jam 3 subuh, kita melakukan istirahat sejenak. Baru ketika pagi-pagi itu kita mulai berangkat gitu ya, sekitar jam 8 gitu. Kebetulan pendakian ini adalah pendakian pertama bagi kawan saya Azmi ya. Nah, jadi ketika itu ini memang ya pendakian yang sangat mendadak gitu, tanpa direncanakan panjang waktu. Jadi kita cuman ngedadak main-main doang gitu. Tadinya ya kita mau 17 Agustusan di pondok gitu, cuman ya karena ada kesempatan juga gitu, jadi kita bisa berangkat. Nah, ketika kita di perjalanan biasa lah gitu ya, lancar saja. Ketika di pos 1 ya kita registrasi gitu ya. Nah, jadi dikarenakan di antara kita bertiga itu belum ada yang pengalaman gitu ke Gunung Guntur, kita ikut aja gitu, ngikut sama rombongan lain. Kalau gak salah itu rombongannya dari Jakarta gitu ya, pendaki Jakarta. Nah, kita sampai di pos 3 itu ya, jadi di pos volunteer gitu ya. Di sana wajib ngecamp di pos 3 gitu ya, jadi gak ada yang langsung ke atas. Kita nyampe di pos 3 itu sekitar pukul 10 lah gitu ya. Soalnya perjalanannya itu ya cuman 3 jam gitu ya, cuman 3 jam aja. Nah, biasa gitu ya, kita ambil gambar, ambil video di sana. Nah, ketika malam menjelang tiba, ya biasa gitu,
yang sholat gitu ya, makan-makan biasa. Nah ini ketika summit attack ini ya, ketika summit itu kita berangkat jam 3. Jadi kata volunteer di sananya, jangan summit dari jam 3 kurang. Jadi kita itu tadinya mau nakal gitu ya, mau nakal summit dari jam 2. Jadi biar kita itu bisa sholat subuh di puncak. Nah ternyata nggak boleh gitu. Jadi katanya gini, awas kalau misalkan saya lihat ada senter di atas jam 3, saya langsung ubrak abrik gitu tenda. Nah kata volunteernya gitu, ya udahlah kita ngikut aja gitu ya, ikut. Nah kita berangkat jam 3, jadi kita itu paling awal gitu ya, jadi kita itu sama summit paling awal. Nah ketika jam 3 subuh itu kita mulailah summit, dan itu subhanallah gitu ya, treknya itu saya minta ampun gitu, parah banget itu treknya. Ketika kalian ngelangkah dua langkah gitu ya, itu nyerodot lagi, jadi 2 langkah itu sama dengan 1 langkah gitu. Jadi ya bahkan saya jalan di tempat gitu ya, nggak maju-maju gitu. Pokoknya itu treknya minta ampun. Bahkan teman saya Arifin itu udah bukan pengen nangis itu ya, udah nyerah gitu. Katanya gini, "Mes, udahlah, saya mau balik lagi aja, udah gak kuat." Bahkan teman saya Arifin gitu. Padahal teman saya Arifin itu udah paling pengalaman lah, itu udah 2 kali muncak, ke Ciremai sama ke Burangrang. Nah saya baru ke Ciremai gitu kan, baru sekali. Tapi saya sama Ajmi itu ya saling menyemangati satu sama lain lah gitu. Nah anehnya si Ajmi yang baru pertama kali mendaki itu lancar gitu, bahkan kita saling jauh. Nah ini yang salah, jadi kita itu saling jauh. Si Ajmi udah di atas, saya di tengah, si Arifin udah ketinggalan di bawah. Nah ini yang salah gitu. Jadi saran saya ya, ketika kalian muncak nanti ya janganlah saling jauh gitu, kita deket-deket aja gitu ya. Soalnya kenapa, ketika yang satu orang butuh bantuan itu gak susah ya, minimal berdua lah gitu, jangan sendiri amat, minimal berdua. Jadi ketika yang satu ada kesulitan, yang satu lagi bisa mencari bantuan gitu ya. Nah ketika itu kabut ya, jam 6 itu kabut sangat tebal sekali. Bahkan ketika saya bertanya-tanya di pos 3 ke volunteernya, kitaran ada 300 orang yang sekarang ngedaki itu. Jadi di atas itu ada 300 orang. Wow, kata saya gitu. Banyak banget di sana. Nah, tapi ketika itu tidak melunturkan semangat walaupun kabut ya, karena puncak itu bukan tujuan ya. Puncak itu hanya bonus. Nah, ketika itu karena kabut, jalan itu semuanya ketutup. Puncak 2 gak tahu di mana karena kita baru pengalaman. Puncak 3 gak tahu di mana, puncak 4 gak tahu di mana. Terus ini yang salahnya, kita juga nggak nanya-nanya gitu ke orang. Nah, ketika kita sampai di puncak 1 itu sekitar jam 6 lah gitu, jam 6 setengah 7. Karena kita itu paling lambat dari yang lain. Kita itu nanjak paling pertama summit itu ya. Tapi ketika di atas sudah banyak orang lain, udah banyak yang teriak-teriak, "Woi, woi, gitu katanya. Ya saya nikmati aja ya, walaupun banyak kabut. Nah ketika di puncak 1 kita istirahat sejenak. Karena
tadinya kita itu target puncak 2, tapi dikarenakan puncak 1 juga udah pada capek, udah pada lelah gitu ya. Tapi ya karena dikarenakan istirahat juga, jadi kita ya ada semangat lagi lah walaupun sedikit gitu. Nah, kita melanjutkan perjalanan. Di sana ada jalan setapak. Itu kan puncak 1, puncak 2 asalnya rame asalnya rame. Nah, ketika kita masuk ke jalan setapak itu, kok tiba-tiba sepi gitu. Saya lihat ke belakang, gak ada siapa-siapa. Saya mau nanya-nanya juga, ya gak ada siapa-siapa gitu. Di sana cuman kita bertiga aja. Dan jalannya pun belum jelas karena ketutup kabut. Ya sekitar 10 meter lah, itu udah kabut tebal banget. Itu jalannya lumayan berbahaya. Kalau kita semisalkan ke kiri itu lihat jurang ya, sangat dalam, itu ke kawah. Kalau misalkan kita ke kanan ya lumayan lah, itu ada pohon-pohon yang berduri. Ya meskipun jalannya belum jelas, tapi saya lanjut perjalanan tuh. Nah, di sana yang saya aneh, ada pohon tumbang, terus jalan yang ke atas itu ketutup, jadi ada jalan ke kanan. Nah, kita ambil jalan ke kanan. Nah, ketika saya ambil jalan ke kanan, kok treknya kesini lagi gitu. Tapi tidak lama kita menemukan jadi kayak padang sabana gitu. Tapi ketika saya lihat ke kiri, itu ada kuburan ya, ada kuburan. Ya saya tidak panik apa gitu, saya cuman mungkin emang di sini ada kuburan. Nah, tidak lama kita beristirahat di dekat kuburan itu. Nah, tidak lama dari sana saya mendengar suara azan. Saya mendengar suara azan itu asli. Dan saya tidak bercerita di sana gitu ya ke Arifin, ke Azmi. Soalnya ketika di gunung itu kita jangan bilang sompral gitu ya. Ya kali aja itu cuman perasaan saya gitu. Nah, tanpa berlama-lama kita lanjut perjalanan ke puncak 2. Nah, ketika di puncak 2 kita ya menikmatilah segenap pemandangan gitu ya, meskipun kabut aja gitu. Puncak 3 gak jelas di mana, puncak 4 gak tahu di mana ya. Nah, ketika kita ke puncak 2 itu ya kita sarapan lah gitu ya, sarapan biasa, cuman roti doang. Karena kita diantara kita bertiga itu cuman bawa air putih 1 botol sama roti 1 bungkus, tapi yang agak gede. Ya kita kita ngambil gambar gitu yang seadanya, meskipun itu kabut doang gitu ya. Nah, ketika jam 8 tiba, karena kabut juga masih nyerang gitu, masih menutupi, ya akhirnya kita putuskan untuk turun lagi. Nah, ketika kita turun dari puncak 2 ke puncak 1, ketika di perjalanan itu semuanya kebuka, kabut kebuka, semuanya pemandangan langsung kebuka. Nah, ketika itu pendaki di sana yang sebanyak ada di sana itu semuanya berteriak semuanya, woi, wah, pokoknya itu saling berteriak gitu ya. Ya kita juga ikut-ikutan berteriak gitu. Nah, ketika itu ada salah seorang pendaki yang bertanya, turun bang, katanya. Ya kita mau turun, udah dari tadi kita di puncak 2, sayang loh bang pemandangannya, kita aja baru naik gitu. Ya bang, soalnya kita kelamaan gitu. Tapi dikarenakan kita juga ingin sama-sama menikmati, itu dari puncak 1 kita naik lagi ke puncak 2. Jadi kita bolak-balik 2 kali tuh, 2 kali. Nah, ketika kita di puncak 2, saya ngelihat saya tadi lewat mana gitu ya ke puncak 2.
Itu yang saya aneh. Jadi si trek yang tadi itu kita lewati itu menghilang, nggak ada. Jadi yang tadi jalan setapak itu nggak ada. Ternyata ketika itu ya mungkin memang saya yang nggak tahu. Yang silahkan kalian yang tahu, silahkan isi di komentar, beritahu saya. Mungkin ada yang sepengalaman sama saya. Ya kita di sana mengambil gambar-gambar lagi karena ya lumayan juga gitu ya. Minyak dua ini. Ada lagi. Tanpa berlama-lama ya sekitar 1 jam lah kita menikmati. Kita langsung turun biasa kita turun ke tempat camp lagi, ke pos 3. Nah ketika itu ya biasa gitu ya, kita makan-makan dulu. Ketika di pos 3 kita makan-makan, habis makan kita langsung turun. Nah ketika kita nyampe di base camp itu via CTIS sekitar jam 2 kalau nggak salah, jam 2 ya. Nah kita biasa nanya-nanya ke base camp gitu ya, ke orang yang ada di base camp. Saya nanya tuh ke pihak yang ada di base camp sana, Kang, yang di atas puncak 1 itu ya kuburan. Itu kuburan siapa ya? Oh iya itu ada kuburan. Nah tapi saya lupa lagi itu nggak tahu kuburan siapa. Nah jadi tanpa berlama-lama gitu ya, saya belum mulai rasa curiga gitu ya, saya biasa-biasa saja. Yang saya curiga itu ketika saya di tahun 2020 ketika saya kembali ke Gunung Guntur di bulan Desember, saya nanya lagi, bukan nanya, tapi si Amang itu bercerita di sana emang banyak sekali kejadian horor gitu ya. Di sana spontan saya bercerita tentang itu, dan memang di sana itu ternyata tidak ada kuburan ya. Jadi waktu itu hanya orang-orang tertentu lah yang bisa melihat kuburan itu. Nah buat kalian yang penasaran cerita saya ke Guntur yang waktu Hari Santri Nasional, ikuti terus channel ini dan jangan lupa untuk mensupport channel ini. Silahkan yang belum subscribe, di subscribe dulu, dan silahkan ketika kalian suka dengan video saya, silahkan beri like. Dan jangan lupa ketika kalian ada pertanyaan atau ada kisah yang sama, silahkan curhat aja di komentar, nanti saya respon dengan cepat. Nah, dan bagi kalian yang baru menonton di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Pesan dari saya, jangan mengambil apapun selain gambar, jangan meninggalkan apapun selain jejak, dan jangan membunuh apapun selain waktu. Saya Muhammad Mesa Sunandang, salam lestari. Nunca vi na capa, essa eu nunca vi na capa, nunca vi na capa, essa